pada siang kali ini, yaitu tentang nyeri pada lutut atau mungkin sudah dikenal dengan osteoartritis, dengan narasumber dokter spesialis saraf dari rumah sakit kita. Oh ya, sebagai informasi, untuk ngobras pada sesi sebelumnya, yaitu tentang benjolan di anus atau hemoroid, dengan narasumber Dr. Eri, spesialis bedah, bisa disaksikan di kanal YouTube rumah sakit kami, yaitu RSPKU Muhammadiyah Sekapu. Langsung saja kita perkenalkan untuk narasumber kita, yaitu Dr. Anggraini Yudhistin, spesialis saraf. Dr. Anggraini sudah bisa gabung ya. Selamat siang Dr. Anggraini. Ya. Selamat sore dok. Assalamualaikum. Oh iya, sudah sore ya dok ya. Mohon maaf dok. Gimana dokter kabarnya? Sehat ya dok ya? Masih sehat. Nah, sudah siap ya dok ya untuk memberikan sedikit ilmu untuk para peserta ngobras di Zoom kali ini ya dok ya? Oke, siap. Yuk, siap ya. Kepada para peserta, sebelumnya saya perkenalkan dulu ya untuk narasumber kita, dokter spesialis saraf yang sangat cantik ini. Dulu kurika lahir Surabaya 28 Februari 1984. Untuk riwayat pendidikannya, beliau lulus dokter umum tahun 2008 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, kemudian lulus pendidikan spesialis saraf tahun 2015 dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga juga. Kemudian saat ini beliau bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sekapu, Rumah Sakit Fatma Medika, Rumah Sakit Dr. Suyudi, dan beliau juga sebagai staf pengajar, yaitu dosen di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Langsung saja kita persilahkan kepada Dr. Anggraini Yudhistin untuk menyampaikan materinya. Monggo dokter. Saya share screen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sore hari ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan tentang nyeri lutut ya. Kasus yang terbanyak ini yang jenis osteoartritis. Sebenarnya nyeri lutut tuh banyak sekali penyebabnya, namun hampir 80% penderita nyeri lutut di polisaraf itu diagnosanya osteoartritis, terutama yang sudah lanjut usia atau lansia ya. Makanya kita pilih topik ini karena penderitanya cukup banyak di Rumah Sakit Muhammadiyah Sekapu. Oke. Saya Dr. Anggraini Yudhistin, spesialis saraf. Tapi sekarang saraf diganti menjadi spesialis neurologi. Makanya STR saya terbaru sekarang SPN, jadinya spesialis neurologi. Sama saja ya. Oke. Apa saja yang akan saya bahas di sini? Ini ada beberapa hal ya. Ini yang kira-kira orang awam biasanya ingin tahu, yaitu apa itu osteoartritis lutut. Biasanya saya bilangnya kan OA gitu ya. Nah, itu sebenarnya kepanjangannya dari osteoartritis. Di sini yang saya bahas yang OA yang khusus lutut, karena itu yang paling banyak dikeluhkan. Kemudian nanti akan dibahas juga untuk mendeteksi apakah saya terkena OA lutut ini. Nah, itu apa saja nanti ciri-cirinya. Kemudian apa saja faktor resikonya supaya kita tahu kira-kira apa saja yang membuat kita bisa terkena OA lutut ini. Kemudian apakah dapat disembuhkan? Nah, ini pasti kita ingin tahu ya, kalau saya sudah kena kira-kira nanti ke depannya bagaimana gitu, bisa disembuhkan atau tidak. Kemudian apa yang dapat saya lakukan? Nah, ini untuk pasien-pasien nanti di rumah kira-kira apa yang bisa dilakukan selain berobat ke dokter gitu. Langsung aja.
apa itu osteoartritis. Nah, ini ya, terutama osteoartritis lutut. Jadi osteoartritis itu sendiri sebenarnya kerusakan dari tulang rawan sendi. Seperti kita tahu ya, ini ada gambar sendi yang sehat. Kemudian ini sendi yang sakit, yang menderita OA. Pada sendi sehat, ini bagian ujung dari tulang keras itu ada ini ya, namanya cartilage atau tulang rawan. Kalau orang-orang bilangnya tulang muda gitu ya. Tulang muda ini sebagai kayak bantalan gitu sebenarnya. Bantalan agar tulang keras ini yang saling tidak langsung jadi ada bantalannya ya. Ada bantalannya itu adalah tugas dari tulang rawan atau cartilage ini. Lah pada osteoartritis, cartilage-nya ini mengalami kerusakan. Nah, ini seperti ini akhirnya dia menjadi kasar. Kemudian dari tulang besarnya itu mengalami kalsifikasi atau tumbuh kapur ya. Karena dia benturan yang terjadi terus-menerus, sedangkan bantalannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya dia melakukan perlindungan diri dengan mempertebal jaringannya, jadi terbentuk kalsifikasi ini. Nah, ini ya tumbuh osteofit atau zat kapur. Jadi ini osteofit itu sebenarnya adalah reaksi tubuh untuk mempertebal tulang tersebut. Ini atau kalau kita lihat di foto biasanya bone spur gitu ya. Makanya orang awam sering menyebut OA ini dengan istilah pengapuran sendi. Jadi sebenarnya awalnya gara-gara tumbuhnya kalsifikasi ini. Kemudian apakah saya terkena? Ini kriteria diagnosis. Maksudnya kita akan menduga itu suatu OA lutut jika ini ya, adanya nyeri lutut disertai minimal 3 tanda di bawah ini. Misalnya ada bunyi khas seperti krek-krek gitu ya, itu namanya crepitus saat sendi digerakkan. Misalnya saat pasien sholat atau pasien duduk berdiri itu biasanya ada yang mengeluh bunyi gitu lututnya. Itu namanya crepitus. Kemudian didapatkan kaku sendi tapi sifatnya tidak terus-menerus. Jadi ini membedakan dengan jenis artritis yang lain. Pada OA, kaku sendinya itu sekitar kurang dari 30 menit. Terutama setelah dia resting atau istirahat beberapa saat. Misalnya setelah bangun tidur, dia pasti ada kakunya dulu. Atau setelah duduk di satu posisi yang sama, misalnya 1 jam, duduk sila lama, begitu dia mau meluruskan, ada kakunya ya sekitar kurang dari 30 menit. Jadi sebenarnya tidak terlalu lama, kakunya tidak lama dan tidak terus-menerus. Kemudian usia lebih dari 50 tahun itu juga bisa menjadi salah satu faktor untuk kita mencurigai dia OA atau bukan. Kemudian adanya pembesaran tulang sendi lutut. Biasanya terlihat jelas kalau OA-nya sudah kronis, itu kelihatan lututnya itu besar sekali gitu ya. Ada beberapa pasien itu kelihatan lututnya sangat menonjol. Kemudian ada nyeri tekan di tepi tulang. Lalu pada perabaannya tidak hangat ya, untuk membedakan dengan radang sendi yang lain. Pada OA yang masih murni tanpa komplikasi itu dia tidak panas, artinya tidak ada tanda-tanda peradangan yang akut itu tidak ada ya. Jadi kalau dipegang biasa aja, dingin ya, tidak hangat. Kemudian apabila kita temukan keluhan nyeri lutut disertai minimal 3 tanda ini, maka biasanya dokter akan mengkonfirmasi dengan foto ronsen. Kita foto tulangnya. Ini ya sering kita lihat dari hasil foto ronsen ini, kalau normal seperti ini, ada celahnya lebar gitu ya, permukaannya halus, pinggir-pinggir tulangnya. Kemudian nggak ada tonjolan-tonjolan osteofit tadi ya, atau pengapurannya. Ini beda sekali dengan yang OA ini. Nah, ini udah sempit atas sama bawah, ini udah mepet ini ya, celahnya nggak kelihatan.
Kemudian ini permukaannya sudah kasar sekali. Nah, ini kasar pinggir-pinggirnya ini sampai ke atas-atas ini osteofitnya banyak sekali. Nah, ini salah satu, ini contoh OA yang ekstrim ya, maksudnya kelihatan sekali keparahannya. Ada beberapa derajat dari OA lutut. Nah, mulai dari derajat 1 ini masih ringan ya, ada kerusakan cartilage-nya atau kerusakan tulang rawannya sekitar 10% atau kurang gitu. Kemudian ini mulai lebih banyak lagi, tapi masih belum ada ini ya, osteofitnya ada atau sedikit sekali. Nah, ini mulai kelihatan osteofitnya tumbuh, kerusakannya lebih banyak lagi, kerusakan tulang rawannya. Nah, ini sudah benar-benar mepet atas dengan bawah, ini sudah derajat 4, ini yang paling parah ya. Adapun faktor resiko yang menyebabkan seseorang bisa terkena osteoartritis lutut, diantaranya usia. Pada usia di atas 50 tahun, itu resikonya lebih besar daripada yang masih di bawah 50 tahun. Kemudian untuk jenis kelamin, ternyata wanita lebih banyak yang menderita OA genu atau OA lutut ya. Salah satu kecurigaannya itu karena faktor hormonal. Jadi wanita yang sudah usia tua biasanya sudah masuk menopause, kadar estrogennya turun, padahal estrogen itu juga berperan pada pelumasan sendi. Jadi saat wanita sudah mulai menopause ada resiko terkena osteoartritis lutut. Kemudian obesitas, semakin besar atau semakin berat ya beban tubuh itu menopang ya, tugasnya lutut juga semakin besar ya. Berat badan berpengaruh signifikan terhadap derajat keparahan dari OA lutut. Kemudian aktivitas fisik, nah banyak pasien itu yang menderita OA ternyata setelah dianamnesis memang pekerjaannya pekerjaan fisik yang dilakukan bertahun-tahun ya, nah, baru terasa di usia tertentu. Beban yang berat berulang-ulang, kemudian itu bisa disebut sebagai trauma yang tidak disadari sebenarnya. Itu bisa karena gesekan tulang lutut yang terus-menerus, kemudian berulang dan bertahun-tahun. Nah, itu bisa menjadi faktor resiko. Kemudian yang terakhir adalah trauma. Trauma ini misalnya kecelakaan ya, jatuh, terbentur, pernah patah tulang. Nah, itu juga salah satu faktor resiko terjadinya di kemudian hari. Kemudian apakah dapat disembuhkan? Sayangnya osteoartritis itu tidak bisa disembuhkan. Maksudnya dia tidak bisa kita kembalikan ke kondisi tulang yang normal seperti muda ya, seperti awal. Itu tidak bisa kalau sudah kadung terjadi pengapuran, sudah kadung terjadi kerusakan dari kartilage-nya atau tulang rawannya, itu tidak bisa dikembalikan lagi. Nah, tapi tujuan untuk memperlambat kerusakan. Kemudian kita harapkan nanti targetnya pasien bisa bebas nyeri, lalu bisa tetap aktif. Jadi walaupun nanti foto tulangnya itu kita foto lagi itu masih ada osteofitnya, ya masih ada penyempitan sendi, tapi nggak masalah asalkan pasien itu bebas nyeri sehingga dia tetap bisa mobilisasi ya, tetap bisa aktif melakukan aktivitas sehari-harinya. Itu tujuan pengobatan dari OA lutut. Ini ada prinsip untuk penanganan OA lutut, ada 3 hal. Yang pertama, kita harus mengurangi beban dari sendi itu sendiri. Nah, karena dia sudah tidak normal ya, maka dia fungsinya pun tidak sama seperti dulu waktu lututnya belum menderita OA. Makanya kita kurangi beban si lutut ini. Kemudian kita perkuat otot-otot sekitar lutut. Jadi otot lutut kita itu berhubungan dengan
otot-otot di atas dan di bawahnya. Misalnya otot-otot paha, kemudian otot-otot betis, itu kesemuanya saling menyokong. Nah, kita harus perkuat otot-otot sekitar itu agar sendinya tidak terlalu berat untuk menjalankan tugasnya karena sudah dibantu oleh otot-otot sekitarnya. Kemudian yang terakhir kita bisa memberi nutrisi pada sendi lutut untuk mencegah pengrusakan tulang rawan lebih lanjut. Ini ya untuk tata laksananya ada secara garis besar ada 3 hal, tanpa obat, dengan obat, kemudian yang terakhir tindakan bedah atau operasi. Ini ya untuk penanganan tanpa obat. Nah, ini yang bisa pasien lakukan sebenarnya kalau saat nyeri jangan dipaksakan, diistirahatkan dulu. Kemudian kita hindari aktivitas yang membebani sendi lutut, misalnya jongkok ya, kemudian berdiri terlalu lama, kemudian naik turun tangga, lalu mengangkat benda-benda berat. Nah, itu kita hindari untuk mengurangi beban dari sendi lutut itu sendiri. Kemudian kan berat badan kita mencapai berat badan ideal ya, kita harus mengusahakan supaya BMI kita itu normal agar lutut tidak terbebani untuk menopang badan ini ya. Kemudian gunakan alas kaki yang mampu menopang kaki dengan baik. Jadi pemilihan sepatu itu juga sangat penting ya, terutama untuk yang mobilitasnya tinggi. Misalnya pekerjaannya memang mengharuskan banyak berjalan, ya. Kemudian aktivitas di luar ruangan. Nah, alas kaki ini penting sekali karena untuk kedepannya ini sangat berpengaruh terhadap selain lutut juga biasanya untuk tulang punggung ya. Nggak disadari kalau topangan kaki kita itu salah, itu ke atas juga bermasalah nanti. Nanti akan bermasalah di topangan lutut, bermasalah juga di topangan pinggang, seperti itu. Jadi kita pilih alas kaki yang benar-benar support untuk telapak kaki dengan bagus. Yang direkomendasikan sebenarnya kita memakai sepatu olahraga ya, sepatu olahraga yang ergonomis, yang memang dia ada ada topangan untuk tumit, kemudian dia ada arkusnya. Arkus itu lengkungan untuk bagian medial dari telapak kaki itu. Nah, di situ ada sepatunya, dia ada menyediakan lengkungannya itu untuk menopang arkus dari telapak kaki. Nah, jadi penggunaan sepatu olahraga apabila dia mobilitasnya banyak itu lebih dianjurkan ya daripada sepatu yang lain. Kemudian penanganan berikutnya bisa dibantu dengan rehabilitasi medik atau fisioterapi. Kemudian ada latihan fisik yang sesuai, kemudian ada latihan penguatan otot-otot sekitar lutut. Ini ya, untuk yang belum tahu rehabilitasi medik itu seperti apa, sebenarnya ini ya, rehabilitasi medik terutama untuk yang bidang penanganan nyeri lutut ya. Nah, ini ada beberapa modalitas yang biasanya dipakai teman-teman di rehabilitasi medik. Nah, ini ada alat-alat bantu. Ini misalnya ada ini diatermi ya. Jadi ini ada mengalirkan semacam gelombang yang hangat gitu ya untuk mengurangi peradangan, ya mengurangi stiffness atau kekakuan. Nah, ini ada gelombang-gelombang tertentu yang dipancarkan di sendi yang targetnya ini sendi lututnya. Ini kalau ini juga ada alat dialirkan listrik gitu ya tertentu untuk memperkuat otot-otot sekitarnya. Ini namanya TENS ini. Kemudian ini juga latihan untuk salah satu untuk selain untuk meningkatkan aktivitas fisik ya, bisa untuk juga memperkuat otot-otot paha, otot betis. Ini adalah sepeda statis ya. Di sini olahraganya bagus karena dia tidak membebani di lutut karena posisinya duduk. Nah, ini bagus. Kemudian ini ada hidroterapi. Ini seperti treadmill tapi dilakukan di dalam air.
Jadi karena air itu kan punya daya dorong ke atas ya. Jadi tekanan ke lutut itu akan sangat berkurang saat pasien di air. Nah, ini biasanya kalau jalan di darat mungkin nyeri ya karena pasiennya ada kelainan di tulang lututnya, di sendi lututnya, maka apabila dilakukan di dalam air itu akan sangat membantu. Ini salah satu hidroterapi. Kemudian ini untuk lansia itu bisa nih senamnya juga di dalam kolam ya, jadi di air, jadi untuk mengurangi hentakan, mengurangi tekanan dari lutut. Nah, ini aktivitas fisik untuk kardio juga ya, mengurangi berat badan kan untuk latihan kardio ini, tapi dilakukannya di dalam air karena dia lebih nyaman untuk sendi lutut. Ini namanya aquatic physical therapy. Kemudian ini juga ada alat khusus untuk ini untuk membantu melatih kekuatan otot paha ya. Jadi ini di set bebannya di set misalnya berapa kilo. Biasanya mulai paling rendah 0,5 kilo lah. Ini nanti kaki latihan untuk mengangkat beban ini. Nah, ini nanti bisa ditambah bebannya. Ini untuk memperkuat otot-otot sekitar lutut. Kemudian penanganan dengan obat yang biasa kita pakai. Ini ada gel anti nyeri ya, yang paling ringan dan enaknya lagi kan tidak perlu dimakan. Nah, ini bisa kita biasanya memberikan di poli saraf, kemudian obat-obatan bisa obat anti nyeri, anti radang, kemudian suplemen ya untuk menutrisi tulang rawan sendinya. Kemudian ini juga bisa diberikan injeksi di intraartikuler. Jadi di dalam sendi lututnya itu kita suntikkan bisa berupa anti nyeri, bisa juga berupa pelumas sendi. Nah, kemudian yang terakhir apabila semua sudah dilakukan, misalnya sudah terapi, sudah obat, sudah injeksi, tapi masih belum ada perbaikan, maka kita bisa mempertimbangkan tindakan bedah atau operasi. Ini terutama kalau sudah derajat 3 atau 4 ya, terutama 4 itu biasanya sudah tidak responsif dengan pengobatan yang konservatif. Biasanya sudah langsung kita sarankan untuk tindakan bedah. Kalau bedah itu diapain? Lah sebenarnya seperti ini ya, kita dokter ortopedi biasanya yang melakukan, maka akan mengganti tulang rawannya yang sudah rusak tadi. Nah, itu diambil lalu diganti dengan ini ya, metal ya. Jadi pakai titanium biasanya dengan bentuk yang disesuaikan dengan bentuk sendi lututnya, dipasang sebagai pengganti dari tulang rawan yang rusak tadi. Kemudian osteofitnya dibersihkan, pengapuran-pengapurannya, lalu bagian bawah dipasang lagi bearing itu apa ya? Penopang ya, seperti bantalan tapi dari plastik di tengahnya ini. Nah, kemudian bawahnya lagi tulang yang betis juga diberi titaniumnya. Nah, jadi titanium di atas bawah, tengah-tengahnya dipasang plastiknya sebagai bantalannya. Ini yang rusak tadi seperti ini. Nah, ini setelah diganti dengan metal atau titanium tadi ya. Nah, ini post TKR, total knee replacement. Teman-teman ortopedi yang mengerjakan. Oke. Lalu apa yang bisa pasien lakukan ya? Di sini pada OA sebenarnya pasien diharapkan bisa tetap aktif. Jadi sendi itu sebenarnya harus tetap digerakkan. Nah, cuma levelnya kan berbeda-berbeda ya, berbeda-beda. Untuk yang masih sehat mungkin bisa dia gerakan untuk lompat, lari, tapi pada penderita OA itu kita batasi. Jadi kita sarankannya aktivitas fisik yang ringan atau sedang. Jadi ini ya seperti yang aman misalnya berenang, kemudian berjalan kaki, kemudian bersepeda. Sepeda ini boleh sepeda yang beneran atau sepeda statis seperti tadi ya. Cuma kalau sepeda yang beneran itu
diharapkan pasien tidak pilih jalur yang susah ya, jadi jangan yang menanjak atau yang jalannya bergeronjal gitu ya, nanti akan memberikan tekanan pada lututnya. Jadi dipilih jalan yang datar dan halus. Nah, itu boleh. Kemudian kita harus mulai dari level rendah dulu, jangan langsung dipaksa ya. Jadi start low, go slow, bertahap aja. Misalnya jalan kaki, kalau masih baru awal mulai, nggak usah langsung 1 jam gitu, nggak usah. Jadi bisa 15-20 menit, dirasakan sendiri. Kalau mulai terasa tidak nyaman, ya sudah hentikan. Besok bisa ditambah lagi. Nanti lama-lama kan ototnya semakin kuat, itu kita bisa mulai menambahkan 5 menit lagi. Ya, gitu untuk berikutnya. Idealnya kita lakukan sekitar 30-45 menit sehari, tapi tetap diperhatikan, dirasakan juga di sendinya ya, apabila itu menyakitkan, jangan dipaksa, diperkirakan. Nanti pasien ngerti sendiri tingkat kenyamanannya ya, begitu. Jangan lupa gunakan alas kaki yang sesuai. Misalnya olahraganya bersepeda atau jalan kaki, jangan terus pakai sandal jepit ya. Kadang-kadang kan saya lihat, dipikir, saya sudah jalan tadi ke pasar gitu, pakai daster, pakai sandal jepit, tapi itu jadinya malah nggak olahraga karena penopangnya salah, itu malah memberi beban nanti malah ke lututnya. Ya, sebaiknya harus pakai sepatu olahraga yang bagus, yang memang sesuai, memang fungsinya untuk aktivitas jalan tuh. Berikutnya ini pasien juga bisa menggunakan alat bantu jika memang diperlukan. Apabila sakit lututnya itu parah, maksudnya nyeri sekali, sebenarnya enggak usah malu untuk pasien itu untuk menggunakan misalnya tongkat ya. Nah, tongkat bisa dipakai di sisi yang sehat. Misalnya lutut kanan yang sakit, maka tangan kiri memakai tongkat untuk membantu. Jadi supaya lutut kirinya tidak terlalu terbebani. Ya. Karena kalau satu sakit itu cenderung pasien kan pasti memakai kaki yang sehat. Nah, semua beban diarahkan ke kaki yang sehat. Nah, itu nanti bisa memberikan tension sendiri, akhirnya malah OA-nya dua-duanya. Maka apabila sangat nyeri saat berjalan, sebaiknya dibantu dengan alat bantu ini ya, bisa walker, bisa tongkat, bisa ini knee brace. Nah, ini disesuaikan dengan kondisinya. Lalu apa yang bisa dikerjakan di rumah? Nah, ini ada latihan otot. Nah, otot-otot sekitar lutut tadi seperti saya bilang, otot-otot yang bisa membantu lutut ini otot-otot paha dan otot-otot daerah betis. Nah, ini kalau kita perkuat otot-otot tersebut, maka sendi lutut itu tabrakannya tidak terlalu keras. Nah, karena sebagian pekerjaannya untuk menopang sudah dibantu oleh otot-otot sekitar lutut tersebut. Ini ada beberapa yang mudah bisa dilakukan di rumah. Misalnya ini hamstring stretch ya. Jadi kita di sini tujuannya untuk mengkontraksikan ini ya, memberikan kontraksi, memperkuat otot daerah hamstring. Hamstring itu paha belakang. Nah, ini bisa kita pakai alat bantu seperti ini. Nah, ini biar terstretch, jadi otot belakang ini biar kayak tertarik begitu. Nah, ini bisa pakai kain, misalnya jari atau apa ya yang agak panjang gini, atau kerudung mungkin ya agak panjang. Ini bisa kaki diangkat sedikit sekitar 45 derajat, kemudian tangannya menarik kainnya ini, sedangkan ini kakinya agak mendorong gitu ya, mendorong ke atas. Nah, ini diharapkan ini terstretch gitu, sehingga bisa melatih otot-otot hamstring. Apabila ini terlalu sulit, maka bisa dilakukan seperti ini aja, posisinya tidak usah diangkat, nah tetap lurus. Mungkin kalau yang sudah sepuh ya susah melakukan ini, nah bisa posisinya lurus begini aja. Lalu ini ditarik, ini mendorong ya, tangannya menarik, ini mendorong. Nah, kekuatannya seberapa? Bisa diperkirakan sampai terasa
otot hamstring kita itu kayak terstretch ya, benar-benar seperti teregang gitu. Pokoknya tidak sampai sakit. Harusnya setiap latihan itu tidak boleh menyakitkan, tapi kita bisa merasakan kontraksinya, stretchingnya, atau itu tegangnya itu kerasa gitu. Ini dilakukan seberapa ya, selama 20 detik. Jadi pada posisi ini ditahan selama 20 detik, kemudian diturunkan pelan-pelan ya. Ini dilakukan 2 set, 2 kali. Kemudian diganti tungkai yang berikutnya, kan 2 kali. 2 kali 20 detik bergantian. Kemudian ini calf stretch. Calf itu ini ya, betis ya. Jadi kita mengkontraksikan otot-otot gastrocnemius. Nah, ini. Kita bisa pakai alat bantu seperti kursi atau meja ya, yang tingginya nyaman buat kita, sekitar dada gini. Kemudian sekitar dada atau perut. Lalu ini kaki kanan agak menekuk. Kemudian kaki kiri dibawa ke belakang. Tapi heelsnya atau tumit ini harus menyentuh lantai ya. Jadi bukan cuma toes-nya, jadi bukan cuma jari-jarinya aja yang menyentuh, tapi heels atau tumitnya juga harus menyentuh lantai. Nah ini kita rasakan ya ada tegangan di sini ya. Nah ini memang kita mau mengkontraksikan betisnya ini ya, kita stretching-kan. Nah, apabila ingin ingin stretching yang lebih kuat lagi, badannya bisa agak dibungkukkan, tapi dengan syarat lutut yang tidak boleh melebihi jari kaki ya, tidak boleh melebihi, jadi tidak boleh menunduknya terlalu gitu ya, maju ke depannya terlalu sampai lututnya melebihi jari-jari, itu tidak boleh. Nah, ini dilakukan. Calf stretch ini sama, ditahan 20 detik. Setiap posisi seperti ini ditahan 20 detik. Setelah itu relax, kemudian diganti tungkai yang satunya ya. Dilakukan 2 kali atau 2 set. Kemudian berikutnya ini straight leg raise. Seperti ini ya, kita berbaring. Kemudian satu kaki menekuk dengan semua telapaknya harus di lantai ya, tumit dan jari-jari harus di lantai. Lalu kita angkat ini tungkai yang sebelahnya, sekitar 30 sampai 45 derajat. Kemudian ditahan di udara posisi seperti ini, ditahan sekitar 3 detik, kemudian diturunkan. Kemudian dinaikkan lagi, ditahan 3 detik, diturunkan lagi. Ini diulangi 10 kali. Nah, setelah 10 kali, gantian ini ya, tungkai yang satunya. Kemudian sama tiap 3 detik di udara itu ditahan ya, 3 detik, kemudian diturunkan, diulangi 10 kali, dilakukan 2 set. Nah, posisi tangannya seperti ini ya. Nah, jadi elbow-nya menopang seperti ini. Nah ini kalau misalnya tadi yang straight leg raise ini terlalu susah, mungkin ada orang-orang tua susah ya melakukan seperti ini. Nah ini bisa diganti dengan ini quad set. Jadi tetap tiduran biasa aja. Lalu kakinya dua-duanya lurus, nggak usah diangkat-angkat. Ini kontraksikan ini otot quadratus ini ya, quadratus femoris dikontraksikan. Kita kan bisa ya mengontraksikan, jadi kayak ditegangkan kemudian dirilekskan, ditegangkan dirilekskan. Nah, kuat ini sekitar 5 detik baru kita rilekskan. Diulang lagi, ditegangkan lagi, dikontraksikan 5 detik, dirilekskan. Nah, diulangi 10 kali, dilakukan 2 set. Kemudian berikutnya ini seated hip march, jadi posisi duduk. Ini salah satu kaki agak ke belakang, gini, jari-jarinya menyentuh lantai. Nah, yang ini di tekuk lurus gitu ya. Jadi kita
yang bekerja nanti di otot sini ya, hamstringnya juga gastroknya ini. Tibialisnya juga ikut ya, tibialis anterior juga ikut. Jadi ini ditekuk, diluruskan, ditekuk, diluruskan. Dengan satu kaki ini yang menopang ya, yang sebelah kiri ini contohnya jari-jarinya harus tetap di lantai. Nah, ini diulangi 10 kali, tekuk, lurus, 10 kali. Nanti gantian kaki yang satunya ya. Kemudian dilakukan 2 set atau 2 putaran. Apabila nggak kuat, seperti ini terlalu berat, maka tangan bisa bantu megangin pahanya. Nah, ini mungkin tadi untuk yang sudah sepuh-sepuh, mungkin susah sekali melakukan ini aja, mungkin sudah sangat susah. Nah, ini bisa dibantu tangannya megangin paha belakangnya ini ya, gitu. Ini pillow squeeze atau menjepit bantal. Bisa dilakukan dengan tiduran seperti ini, bisa juga kalau sulit bisa dengan posisi duduk. Ini mau mengkontraksikan otot-otot medial ini ya, bagian tengah dari otot paha. Nah, ini ditekan, bantalnya dijepit dengan 2 paha ini, kemudian ditahan 5 detik, kemudian dirilekskan lagi, jepitannya dibuka, kemudian dijepit lagi, ditahan 5 detik, kemudian dirilekskan lagi, diulang selama 10 kali, nah, dilakukan 2 set. Ini gampang ya harusnya. Kemudian ini latihan jinjit atau heel raise. Heel raise ini kita bisa pakai pegangan serap kursi atau meja ya, yang nyaman aja. Kemudian jinjit ditahan sekitar 3 detik, kemudian diturunkan lagi tumitnya, lagi diulangi, jinjit ditahan 3 detik, diturunkan ya, selama 10 kali, dilakukan 2 set juga. Nah, ini side leg raise, jadi mengangkat kaki ke arah samping. Nah, ini kita harus posisi lurus dulu, bisa pakai pegangan, kemudian angkat ke samping ya, angkat ke samping, ini kaki kanan, kemudian ditahan sekitar 3 detik, kemudian dikembalikan lagi ke tengah, lagi diangkat ke samping, ditahan 3 detik, dikembalikan lagi ke tengah, dilakukan 10 kali, 10 repetisi, kemudian 2 set ya, bergantian kaki kanan dan kiri. Bukanya seberapa lebar, senyamannya pasien aja. Biasanya nanti semakin kuat itu semakin tinggi bukaannya. Nah, kita ini kan mau mengkontraksikan otot-otot paha yang bagian luar ya, bagian lateral. Ini untuk dilatih supaya kuat. Ini sit to stand, jadi dari duduk ke berdiri. Pakai kursi, dikasih bantalan sekitar 2. Posisi punggung harus lurus. Nah, latihannya duduk, ditahan, ya, kemudian sekitar 5 detik, kemudian berdiri, 5 detik duduk lagi, gitu ya. Ini posisi punggung harus lurus. Lalu kalau misalnya sulit, bantalnya bisa ditambah. Mungkin kalau terlalu rendah juga kan semakin sulit ya. Semakin tinggi semakin gampang. Dimulai dari paling tinggi dulu. So, kalau sudah kuat, otot-ototnya, otot-otot kakinya udah kuat, biasanya bisa lebih rendah. Ini one leg balance, latihan keseimbangan. Gini ya, berdiri, satu kaki diangkat. Kalau bisa tangan dilepas, ditahan sekitar 20 detik, kemudian diturunkan kakinya. Lalu gantian kaki sebelahnya, gitu. Diangkat ke belakang, ditahan 20 detik. Apabila tidak kuat 20 detik, sebisanya aja. Jadi intinya yang penting latihan itu start low, go slow ya, dan harus rutin gitu. Atau tidak akan terbentuk kalau cuma sekali 2 kali. Jadi harus berkesinambungan. Kemudian semakin kuat nanti bisa semakin ditambahkan repetisinya atau setnya ya. Yang awalnya cuma bisa 10 repetisi bisa diulang nanti minggu depan sudah kuat 20 repetisi. Ya. Bisa kuat 3 set mungkin. Itu pasien sendiri nanti yang bisa merasakan. Yang penting tidak menyakitkan.
yang kita cari nanti kan rasa tegangnya itu. Otot-otot yang kontraksi itu pasti kan rasa tegangnya itu yang kita cari. Kalau dia udah mulai tegang itu berarti ototnya berespon terhadap latihan fisik ini. Nah, diharapkan dia akan semakin kuat. Gitu. Saya rasa cukup itu tadi penjelasan saya mengenai osteoartritis lutut. Semoga bermanfaat. Mungkin kembali lagi ke hostnya, dokter. Ya, terima kasih buat dokter Anggra ini. Penjelasannya cukup menarik, sangat jelas dan sangat tidak pelit ilmu ya. Semuanya dijelaskan dari A sampai Z, dijelaskan semua. Hingga gimana cara latihan dan terapinya seperti apa. Untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab dokter. Jadi ini sudah ada pertanyaan dari para peserta. Bisa langsung dimulai ya dok ya untuk sesi tanya jawabnya. Ya, untuk pertanyaan pertama dokter, jadi ini ada pertanyaan, apakah osteoartritis itu bisa menyerang di usia muda? Padahal tadi di slide dokter kan dijelaskan kalau faktor risikonya adalah salah satu pasien dengan usia di atas 50 tahun. Oke. Ya ini tadi ya. Ya ini salah satu ini ya, tandanya kan usia lebih dari 50 tahun. Tapi ini tidak selalu, makanya kan itu minimal 3. Bisa aja cuma crepitus, kemudian kaku, kemudian nyeri tekan. Tapi usianya masih di bawah 50 tahun. Itu bisa juga jadi OA. Kenapa? Karena ada faktor risiko yang lain. Nah ini misalnya obesitas, trauma, pernah kecelakaan, pernah jatuh ya. Atau dia pekerjaannya memang tension ke lututnya besar, pekerjaan sehari-harinya itu juga kita anggap sebagai trauma yang repetitif, trauma minor tapi berulang-ulang akhirnya menjadi OA juga. Jadi itu tadi usia muda bisa juga karena faktor risiko yang lain. Gitu ya, Dok. Oh iya. Iya, jadi untuk jawabannya ini ya dokter ya, maksudnya tidak terpacu, maksudnya pada satu faktor risiko aja karena kita masih melihat ada kegemukan ataupun trauma atau aktivitas yang lainnya. Saya rasa cukup jelas ya dok ya untuk jawabannya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, jadi ini ada salah satu peserta yang dia punya pengalaman periksa di rumah sakit kita dokter. Jadi ini pasiennya sekitar 4 bulan yang lalu dia itu periksa dengan keluhan nyeri lutut ke dokter umum, kemudian dia sudah diberikan obat, lalu dikasih obat anti nyeri, dia membaik. Kemudian 1 minggu kemudian dia nyeri berulang dokter. Nah kondisi pasiennya ini hamil, jadi dia tidak bisa meminum obat anti nyeri karena mual terus-terusan. Yang ditanyakan pasiennya adalah obat tradisional, jadi mungkin saya arahkan mungkin ini lebih tepatnya obat anti nyeri untuk pasien OA yang dia kondisinya hamil, mungkin bisa diarahkan seperti itu dokter. Oh iya iya. Okay. Ya nyeri lutut tadi ya seperti awal saya bilang nyeri lutut itu tidak hanya OA ya, jadi bisa aja dokter. Iya bisa aja yang lain. Kalau usia muda biasanya bisa bursitis, tendinitis itu juga bisa. Jadi atau kadang olahragawan itu juga sering misalnya ter atau sobekan tendon itu juga nyeri, semua sama-sama nyeri. Nah ini kita anggap aja yang tadi ibunya ini mungkin OA gitu misalnya ya, tapi nggak berani minum obat. Kalau obat anti nyeri sendiri yang aman untuk ibu hamil ya cuma paracetamol ya. Nah, kalau memang nyeri sekali bisa diminum paracetamol untuk anti nyeri. Kemudian untuk non farmakologis lain misalnya kompres itu juga bisa dokter. Kalau sendinya itu terasa bengkak dan panas, nah itu kita biasanya pakai kompresnya dingin untuk mengurangi peradangannya. Tapi kalau misalnya dia tidak bengkak, tidak merah, tidak panas, tapi kaku, nah itu kita bisa pakai kompres hangat. Nah itu bisa mengurangi kekakuannya. Nah, salah satunya itu. Apalagi ya? Itu tadi mungkin latihan otot tadi yang bisa mungkin yang sambil duduk atau sambil tiduran tadi itu
itu bisa dilakukan juga ya untuk ibu hamil. Nah, untuk mengurangi nyeri itu juga bisa. Saya rasa Iya. gitu ya. Iya, atau mungkin pengaruh ini juga ya dokter ya. Jadi bisa dari faktor itu juga mungkin ya. Ya bisa banget kan. Kalau ibu hamil tuh paling sering juga LBP kan, itu karena bebannya yang berubah, jadi tokangannya berubah. Nah, dari bisa di nyeri lutut, bisa di nyeri punggung, itu sering ibu hamil. Itu tadi. Atau obat nyeri oles ya, itu juga aman untuk ibu hamil. Anti nyeri yang gel itu kan bisa dipilih gitu. Iya. Jadi memang ini ya dok ya, masih banyak alternatif untuk penyelesaian nyeri pada ibu hamil. Jadi nanti mungkin bisa diterapkan sesuai dengan advice atau saran dari dokter Anggraini ini. Baik dokter, ada informasi bahwa rekaman untuk ngobrol sesi sebelumnya yaitu tentang benjolan di anus bersama dengan Dr. Erik, spesialis bedah, bisa disaksikan di kanal YouTube rumah sakit kami, yaitu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Sekapuk. Jadi bisa disimak di situ. Mungkin kemarin teman-teman ada yang belum gabung saat live di Instagram. Adalah apakah fisioterapi itu bisa mengembalikan keadaan seperti sebelum terjadi osteoartritis. Jadi mungkin pemahamannya apakah bisa menyembuhkan gitu mungkin dok ya. Oke. Iya, tadi juga di slide sudah saya bilang ya, OA itu tidak bisa sembuh, sayangnya itu. Begitu lapisan itu sudah rusak, kita tidak bisa mengembalikan lagi untuk teknologi saat ini ya, atau nanti ke depannya. Karena memang ke depannya kan ini yang lagi diteliti itu kan stem cell itu ya, stem cell kan diharapkan bisa membentuk jaringan baru. Tahu nanti kalau di masa depan stem cell itu berhasil, mungkin kita bisa menumbuhkan cartilage baru itu. Tapi saat ini tidak ada pengobatan yang bisa mengembalikan struktur dari jaringan yang rusak tersebut. Jadi makanya kita bilang tidak bisa sembuh. Sehingga target pengobatan apapun itu, baik secara obat-obatan atau terapi atau pembedahan, ya itu kan tidak mengembalikan seperti semula, tapi kita bertujuan untuk pasien itu bebas nyeri sehingga bisa aktivitas lagi, begitu mendekati aktivitas normalnya yang dulu. Begitu. Jadi tidak menyembuhkan, tapi target kita mengurangi nyeri dan mengembalikan aktivitas pasien itu. Ya, sebenarnya sudah cukup jelas ya yang untuk pertanyaan ini. Mungkin nanti teman-teman yang bertanya apakah OA bisa sembuh, nah itu sudah ditekankan berkali-kali bahwa OA ini tidak bisa disembuhkan, tapi hanya untuk mengurangi nyeri dan mencegah biar tidak semakin parah kerusakannya. Untuk pertanyaan berikutnya dokter ya, jadi ini ada pertanyaan, apakah massage atau mungkin pijat di bagian sekitar lutut itu bisa mengurangi ketegangan otot akibat osteoartritis dokter. Jadi yang dipijat bukan lututnya gitu. Oke. Massage itu boleh asal benar ya. Biasanya kalau di fisioterapi sendiri juga ada massage khusus. Nah, itu untuk di tendon atau otot-otot yang penopang lutut tadi itu memang bisa dimassage untuk mengurangi kakunya, stiffness-nya itu boleh. Asal tekniknya benar ya. Yang biasa saya bilang yang nggak boleh tuh ditekuk-tekuk atau di injek-injek ya, diinjak-injak itu nggak boleh. Kalau hanya urut mengikuti jalur ototnya itu insya Allah masih aman. Ya, gitu. Boleh. Biasanya kalau pakai gel itu juga saya minta sambil diurut mengikuti itu alurnya ototnya aja gitu. Pokoknya nggak ditekuk-tekuk, nggak dimanipulasi, sendinya itu nggak diarahkan ke atas, bawah, kanan, kiri, itu jangan, karena takut nanti salah. Kemudian tidak diinjak-injak ya, itu aja. Jadi boleh massage asal benar tekniknya. Oh iya, oke. Baik dokter, mungkin ada satu lagi enggak apa-apa ya dok ya, tambah satu lagi pertanyaannya. Ya, ini menarik juga sih pertanyaannya. Jadi apakah ada tips khusus dokter agar kelak di usia tua itu seseorang tidak terkena osteoartritis dokter? Ya.
Untuk yang masih muda, saran saya harus tetap aktif bergerak ya, karena semua sendi apapun itu kalau nggak dipakai itu otot-ototnya mengecil. Nah, otot yang mengecil itu topangannya pasti berkurang terhadap kekuatannya berkurang, topangannya berkurang, fungsinya juga berkurang. Jadi olahraga itu perlu ya, baik secara kardio untuk meningkatkan denyut jantung ya, meningkatkan metabolisme, tapi ternyata juga bagus untuk memperkuat tulang, kemudian memperkuat otot penopang. Nah, salah satunya itu jadi olahraga rutin, tapi perhatikan itu tadi alas kaki harus benar. Terus kalau misalnya punya apa ya, kelainan tertentu, misalnya saya pernah jatuh atau pos operasi ya, ya diperhatikan nanti jangan yang high impact. Jadi jangan yang memberikan stres yang besar ke lutut. Misalnya lompat tali ya. Kalau memang tidak bisa jangan. Ya sebaiknya tadi start lo gusto jalan, nanti jalan cepat. Nah, nanti sepeda boleh, sepeda statis, atau sepeda di jalan datar. Tapi gerakan yang penting. Berenang itu juga sangat bagus. Berenang tuh tidak hanya untuk lutut, bagus untuk punggung, bagus untuk bahu ya. Berenang itu sebenarnya banyak direkomendasikan. Bagus juga untuk otot-otot nafas, dan dia tidak ada stresor sama sekali ke sendi lutut. Nah, otot-otot bergerak, lutut tidak terbebani, metabolisme meningkat, kardio naik, jadi bagus banget. Jadi olahraga rutin sekitar 30 menit sehari, sekitar 5-7 hari seminggu, itu bagus untuk yang masih muda. Lalu tadi alas kaki ya, jadi olahraga itu jangan sembarangan. Badminton pakai sandal jepit, ya jangan ya. Nanti biasanya iya sprain, ankle sprain, kesleo, terus bisa tendinitis biasanya, malah jadi penyakit-penyakit lain nanti. Jadi bukannya malah sehat, malah sakit. Jadi yang benar ya, pakai alat yang benar, sepatu yang benar, tuh jangan asal. Jangan apa ya, jangan pelit investasi di sepatu untuk olahraga. Agak mahal nggak apa-apa. Pilih yang brandnya itu memang dia fokus di sepatu olahraga ya. Jangan dia sepatu fashion tapi terus jualan sepatu olahraga. Biasanya nggak terlalu bagus. Ya. Pilih yang mereknya memang dia fokus di bidang itu. Ya. Agak mahal nggak apa-apa, tapi untuk kesehatan jangka panjang itu olahraga. Kemudian aktivitas fisik berlebih ya, angkat-angkat gitu ya. Kalau bisa ada alat bantu, pakai alat bantu ya. Naik turun tangga itu juga saya nggak terlalu suka naik turun tangga. Kalau ada lift, pakai lift. Aktivitas lainnya untuk menguatkan otot, saya nggak pakai naik turun tangga. Jadi pakai misalnya tadi jogging atau jalan ringan. Terus sepeda statis itu lebih aman daripada naik turun tangga. Kalaupun terpaksa ya, mungkin kerjaannya memang harus naik turun tangga, ya ini kalau melangkah satu kaki turun, satu kaki berikutnya di sampingnya ya. Jadi satu langkah berhenti, kaki kanan turun, kaki kiri turun, dia di sampingnya. Jangan langsung stepnya apa ya. Jadi gimana ya saya bilangnya ya. Jadi ya didampingi gitu ya, baru turun lagi satu langkah, kaki kirinya didampingi, turun lagi, terus berpegangan. Itu bisa untuk mengurangi biar nggak langsung beban ke lutut yang pas turun itu. Terutama turun ya, turun itu menopang 4 kali beban tubuh. Daripada naik sebenarnya turun tuh lebih ini lebih berat juga ke lutut. Terus tangganya itu kalau dia space apa ya, tingginya itu terlalu tinggi itu juga jelek. Tangga yang bagus tuh kan pendek-pendek tapi banyak itu lebih bagus daripada sedikit tapi tinggi-tinggi, itu lebih buruk ya. Gitu, yaitu olahraga, pakai sepatu yang bagus, lalu pola makan ya, jangan obes, jangan gendut itu. Iya, berat badan yang berlebih itu kemana-mana nanti, nggak cuma penyakit lutut, penyakit metabolik sindrom ya, misalnya lingkar perutnya berapa, kalau laki-laki itu kan 80 ya, seingat saya lah, laki-laki berapa itu ada kan metabolik sindrom, itu berat badan harus
bisa mungkin capai BMI normal. Nah, itu nanti bagus untuk kesehatan, selain untuk sendi, bagus untuk mencegah penyakit jantung, diabetes, ya kemudian penyakit stroke. Nah, itu juga kan salah satu faktor resiko pasti itu ya, kan itu bisa kemana-mana memang. Nah, pola makan diatur, kalorinya dihitung, kemudian hindari yang makanan yang high kalori, gula-gula itu ya. Nah, gula-gula itu berbahaya sekali. Gula itu menyebabkan pengeroposan tulang, kalsiumnya sering terambil kalau kadar gula kita tinggi itu. Jadi atur pola makan, capai berat badan ideal, aktivitas fisik yang sesuai. Itu aja sih menurut saya ya, kalau yang masih muda. Ya, baik, terima kasih dokter, penjelasannya sangat jelas sekali ya. Ini rupanya para peserta ini sangat tertarik dokter dengan topik ngobras kali ini ya, apalagi penjelasannya dari dokter cantik yang memaparkan dari A sampai Z. Ini banyak sekali dokter yang memberikan pertanyaan ya, sayang sekali kita waktunya cukup terbatas ya dokter ya, jadi mungkin cukup sesi tanya jawabnya dibatasi sampai langsung WA saya tuh boleh loh ya. Iya dokter. Jadi nanti untuk pertanyaan yang lain mungkin bisa kita jawab melalui WA ya dokter ya. Kan ada grup untuk peserta itu. Atau mungkin bagi peserta atau keluarganya yang ada keluhan nyeri lutut bisa langsung datang periksa ke Rumah Sakit PKU Sekapu, ke Poli Saraf bersama dokter Anggraini Yudhistin spesialis saraf. Untuk polinya hari Selasa sama Kamis. Nggih dokter nggih, Selasa sama Kamis jam 1 siang nggih dokter nggih. Ya nanti bisa jam 12-an ya. Nanti bisa tanya jawab panjang lebar di situ sama dokter Anggra ini ya. Sayang sekali harus saya akhiri sesi tanya jawab. Nanti kita sambung lagi lewat WA buat para peserta. Ditunggu ya yang sudah aktif bertanya, nanti dapat door prize dari panitia. Demikian dokter, untuk selanjutnya saya bacakan kesimpulan. Jadi osteoartritis atau yang lebih dikenal dengan nyeri lutut ini merupakan adanya kerusakan pada tulang rawan sendi lutut, di mana ditandai dengan krepitasi atau bunyi pada saat sendi digerakkan, kemudian ada kaku sendi, ataupun terdapat pembesaran di sendi lututnya. Kemudian untuk faktor risikonya diantaranya yaitu usia lebih dari 50 tahun, jenis kelamin wanita, terutama yang obesitas, ataupun punya aktivitas berat maupun riwayat trauma. Di mana nanti untuk penanganannya itu tergantung dari derajatnya, tadi sudah dijelaskan ada derajat 1 sampai dengan 4. Kemudian perlu ditekankan bahwa penanganan dari OA ini hanya untuk mengurangi nyeri dan pasien itu bisa beraktivitas seperti semula, kemudian mencegah agar tidak semakin terjadi keparahan atau kerusakan yang lebih lanjut. Jadi perlu ditekankan bahwa osteoartritis ini tidak bisa disembuhkan. Gitu nggih dokter nggih? Ya, nanti untuk materi bisa kita share di grup WA. Tadi kan sudah ada beberapa teknik latihannya. Nah, nanti mungkin dari panitia juga memberikan video. Jadi pasien itu bisa mempraktekkan di rumah. Gitu ya, dokter ya. Ya, demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter.